Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saking kan semangatnya nampaknya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Atfataya jiratal anami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kurang kompak, belum kompak. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini Allah beri kita nikmat. Nikmat apa Ustaz? Nikmat duduk di majelis ilmu. Nikmat bisa sholat berjamaah. Nabi bilang, ad-dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Saya ulang, dunia ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, dan dunia Bapak Ibu juga Allah kasih kepada orang yang tidak dicintai Allah. Wala yu'til ilma, tapi ilmu tidak. Ilmu untuk siapa Ustaz? Ilmu hanya diberikan Allah mayuhibbuhu minal abrar, orang-orang baik, pilihan-pilihan saja. Saya yakin insyaallah, mudah-mudahan yang hadir ini semua adalah orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang pilihan. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur pada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Masya Allah, senang rasanya Bapak Ibu ya, senang hati bersolawat, betul Bapak Ibu? Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat malam hari ini, nanti Bapak Ibu semua layak dapat syafaat. Amin. Amin Allahumma. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, dia bertemu dengan malaikat yang tangannya banyak sekali Bapak Ibu. Dia tangannya ada 1000, setiap jarinya 1000 pula. Ditanya, ini siapa? Ini adalah malaikat yang bertugas menghitung hujan yang turun ke bumi Bapak Ibu dari zaman Nabi Adam. Ya, ditanya oleh Muhammad, engkau siapa? Saya adalah malaikat yang bertugas menghitung hujan sampai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Bisa kau hitung semua? Bisa. Tapi ada yang tak bisa kuhitung. Apa itu? Ketika rahmat Allah berikan kepadamu Muhammad. Apa itu? Rahmat Allah, salawat umatmu kepadamu, aku tak mampu menghitungnya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, kalau tetesan air hujan mampu dihitung oleh malaikat itu, ternyata salawat umat Nabi Muhammad ini pahalanya Masya Allah, rahmatnya Masya Allah,
mendatangkan rahmat Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kelak kita semua layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Tentunya yang kita hormati Bapak Ketua Masjid kita, Pak Haji, kita doakan sehat-sehat selalu, dan seluruh jajaran pengurus juga yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Amir, ya, kemudian Bapak RT, Bapak RW, semuanya anak-anak muda, anak-anak kita, dan ibu-ibu majelis taklim juga yang sudah membawa snack malam hari ini. Saya doakan ya mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Ibu-ibu, kalau saya doakan di masjid ini aminnya yang semangat. Kenapa aminnya meski semangat? Kata Abu Darda bahwa malaikat itu hadir di mana ada majelis ilmu. Dan kata ulama, apa makna malaikat hadir itu? Ada banyak maknanya. Di antara makna Bapak Ibu yang disebutkan oleh ulama, apa makna malaikat hadir dan meletakkan sayapnya? Maknanya adalah malaikat menolong seseorang yang hadir di majelis-majelis ilmu untuk orang-orang yang hadir itu sampai pada hajat dan maksudnya. Maka kalau didoakan, aminkan dengan semangat. Bisa? Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berjuang, yang sudah ikut andil pada acara kita. Saya lihat spanduk begitu banyak ya, flyer-flyer begitu banyak. Mudah-mudahan Allah balas, Allah mudahkan rezekinya. Amin. Suka dipancing dulu baru kuat. Baik Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, saya tak perlu perkenalkan diri lagi. Saya rasa sudah kenal Bapak Ibu. Ya, Pak Amir tadi agak berlebih sedikit. Kata beliau 10 sampai akhir bulan. Enggak Bapak Ibu, saya ini ustadz biasa saja. Cuman karena sudah dulu musola yang minta, saya diisilah dulu musola dulu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin muliakan, bukan karena kami hebat, tak, kami minta hebat. Saya takut Pak Amir, setelah Pak Amir bilang begitu, mereka berharap mana hebatnya ustadz nih. Terlalu tinggi ekspektasi orang. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, saya mulai daripada maulid itu. Kata Imam Suyuti, maulid itu syaratnya 4. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, maulid itu 4 syaratnya. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Pertama, kata beliau, dibacakan padanya Al-Quran. Dibacakan padanya. Nah, ini maulid yang menurut Imam Suyuti yang dikatakan maulid itu. Nah, dibacakan Al-Quran. Tadi sudah Bapak Ibu? Sudah. Berarti syarat pertama lulus. Syarat kedua, apa itu Ustaz? Dibacakan qasaidun Nabi. Apa itu Ustaz? Qasidah. Itulah yang dibaca oleh orang-orang Melayu dulu, oleh orang-orang kita dulu. Pariaman baca. Saya kemarin ke Pak Ning Bengkalis juga baca. Kata Pak Haji, orang-orang tua itu dulu, Ustadz, kalau dulu maulid Ustadz mulai zuhur sampai subuh Ustadz. Apa yang dibaca? Kitab Barsanji. Apa isinya? Qasidah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini yang kedua nih Bapak Ibu. Sekarang pembacaan qasidah nih sudah banyak yang hilang Pak. Dulu saya yakin Pak Haji, Pak Ketua kita, Pak Ketua Masjid pasti kecil-kecil dulu Pak Haji ya, ada baca Barsanji itu. Nah, saya bacakanlah sedikit, tak banyak-banyak, sedikit saja. Mudah-mudahan sudah memenuhi syarat kita malam hari ini. Kami Bapak Ibu di Jalan Bupati Kubang itu punya majelis, namanya Majelis Sholawat Bintang 9 Al-Amin. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal Bapak Ibu itu keliling rumah ke rumah, masjid ke masjid, baca qasidah. Apa yang dibaca? Biasanya kalau guru kami yang sering mereka baca ad-deba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sama yang saya baca di awal tadi, ya Rasulullah salamun alaik. Panjang lagi Pak. Pembacaan qasidah ini lebih kurang macam-macam waktunya. Ada yang 4 jam. Kalau pergi ke Kalimantan Selatan, Abah Guru kumpul dulu itu 5 jam Pak. Tak bangkit itu duduk memuji ya Rasulullah sallallahu alaihi
Nah, kalau di tempat kita paling biasa setengah jam sampai 1 jam. Yang biasanya dibaca bersanji. Nah, kalau di tempat kami dulu begini bacanya. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwanihi bani Ali min at-ta'ifatin najjariyah wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna syukmahu wa syakwah sallallahu alaihi wasallam marhaban ya nural aini marhaban ya Umar, marhaban ya Umar, marhaban ya Umar, Begitu Bapak Ibu biasanya dibacakan maulid itu. Apa isinya? Walamma tamma min hamnihi syahrani, tatkala sempurna kehamilan ya Aminah itu Muhammad 2 bulan dalam kandungan, menurut pendapat yang masyhur, tufiya bil Madinatil Munawwarah, wafatlah ayahnya di Madinah Munawwarah ya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Jadi itu isinya Pak Barsanji itu dibacakan sampai subuh. Kalau orang pertama ahlu sunnah wal jamaah yang membuat maulid ini namanya Imam Muzaffar, Malik bin Muzaffar, raja dari Irbil, Iran. Kalau dia buat maulid mulai zuhur sampai ke subuh, dikumpulkan orang, dikasih uang Bapak Ibu. Nah, kasih uang tuh. Potong kambing, potong sapi Pak. Kenapa mereka buat ini Ustadz? Kalau presiden saja yang datang, awak sambut dengan makanan terbaik. Betul lah betul? Betul lah betul? Nah ini yang kita sambut hari lahirnya ini, manusia terbaik di muka bumi, yang namanya bersanding dengan nama Allah di surga. Tega kita sambut dengan risol dan bakwan. Betul lah Bapak Ibu? Makanya jangan heran kalau melihat orang-orang Jawa itu ya, karena mayoritas banyak orang Jawa yang kalau maulid itu motong kambing, ya, makan bersama. Mereka bukan ingin menampakkan, tidak, dalam rangka ta'ziman wa takriman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu adalah muliakan, saya bukan menyindir malam hari ini, tidak. Cuman ya, nah, nanti ini masuk dalam syarat kata Imam Suyuti tadi ya. Nah tadi bacakan Al-Quran sudah, yang kedua dibacakan qasidah, macam begitulah qasidah tadi, cuman model baca Hajjah Nur Asia Jamil begitu Pak. Kalau orang-orang biasa dibaca cepat saja, yang penting dibaca dia. Tujuannya apa Ustaz? Diartikan inilah perjalanan Nabi. Di sini disebutkan semua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam usia arba'u
saat Nabi usia 4 tahun disebutkan wafat ibunya. Kemudian saat usia khamsan wa salasina sanatan, 35 tahun, banat Quraisyul Ka'bah, membangun Ka'bah pada saat itu, yang bagaimana meletakkan Hajar Aswad itu pada usia 35, mempersatukan bangsa. Kan ada syairnya itu, di usia 35 mempersatukan bangsa. Itu Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Jadi ada pasi-pasinya. Di sini semua disebutkan. Inilah yang disebut dengan kasidah, tulisan-tulisan ulama. Siapa yang menulis Barzanji ini, Ustaz? Ulama dari negeri Barzan. Siapa namanya? Imam Ja'far Al-Barzanji. Orang Melayu taunya Barzanji. Betul? Nah, Bapak Ibu hadirinnya Allah muliakan. Cuman malam hari ini orang kalau dibacakan, kita baca sampai habis qasidah nih Pak, saya yakin snack itu pun habis dingin. Ini sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, sebagai informasi. Saya yakin supaya jadi informasi pula untuk kita semua. Itulah yang disebut dengan maulid oleh Imam Suyuti. Dibacakan qasidah yang kedua. Yang ketiga kita masuk apa itu Ustaz? Tauladan. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Muhammad, dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi perjalanan hidup Nabi. Kata Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad, kalaulah diceritakan bagaimana kemuliaan Muhammad, bagaimana keistimewaan Muhammad, maka sampai hari kiamat tak akan mampu orang untuk menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini Bapak Allah muliakan, saya ambil referensinya dalam kitab Ar-Barzanji ini. Ya. Supaya jelas apa sifat-sifat Rasulullah itu. Bagaimana karakter Nabi Muhammad. Tadi sudah dibahas sedikit. 2 bulan Muhammad dalam kandungan, wafat ayahnya siapa namanya? Abdullah, nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah, semua bernasab dari Quraisy. Masya Allah, hafal anak-anak kita ini Bapak Ibu, luar biasa. Inilah calon-calon gubernur kalau bisa pada masa tahun-tahun akan datang. Ya, insya calon gubernur, calon wali kota harus orang masjid nih Bapak Ibu, supaya akhlaknya pun akhlak orang sopan. Ya, memikirkan jamaah. Ini Pak Ketua Masjid kita ini kan memikirkan jamaah juga ini. Apa lagaknya makanan jamaah malam hari ini ya begini. Atau memikirkan ustad. Apa lagaknya makan ustad malam hari ini ya? Atau malam ini kita makan bebek goreng aja nampaknya ustad. Contoh. Mana tahu jadi kenyataan, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Kita ambil dari sini bagaimana sifat Rasulullah itu. Ya. Kalau tahunnya saya rasa sudah banyak hafal lah ya. Nabi itu lahir pada tahun kita mengulang kaji. Cuman kadang Bapak Ibu ada yang tak tahu pula ayahnya Pak. Ditanya oleh anaknya, ayah, kenapa tahun lahir Nabi itu disebut tahun gajah ayah? Apa kata ayahnya? Itu pula kau tanya sama aku nak. Aneh kau nih. Kenapa aneh ya? Ayah belum lahir nak, kata dia. Saat tahun gajah itu ayah belum lahir, gitu dia. Coba kau tanya bibi kau lah nak. Bibi engkau tuh pandai agama itu sepertinya. Kau tanya bibimu, ditanya bibinya. Oh bi, kata dia. Kenapa tahun lahir Nabi itu disebut tahun gajah? Nah, tadi siapa yang kau tanya pertama? Ayah. Sedang ayah kau belum lahir, apalagi bibi, gitu dia. Tak tahu mereka Bapak Ibu. Kenapa anak-anak Ustaz? Kenapa Nabi tahun lahir Nabi disebut dengan tahun gajah? Saya bisa sebutkan. Sini maju. Ayo. Sini nak. Nama kamu siapa nak? Eza. Siapa? Eza. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dekat. Saya kira SD, masih imut masalahnya. Ya, kenapa tahun lahir Nabi disebut dengan tahun gajah? Karena Nabi lahir waktu perangannya
kelompok gajah ke Ah, Mekah sama apa gajah perang? sama burung ababil. Burung ababil. Betul? Itulah. Udahlah, betul. Siapa bisa menyempurnakan? Masalah dia udah maju, Pak. Nanti duduk dia tak dapat, sedih pula hati dia kan? Nah. Siapa bisa menyempurnakan? Oh, bisa? Jangan ragu-ragu. Maju sini, coba maju. Ini karena bukan uang saya, makanya saya enak aja ngasih ini, Pak. Saya tadi pas Pak Amir pegang uang tuh, dalam hati saya, alhamdulillah ya Allah, dalam hati saya. Semalam di Kerinci habis juga uang saya. Ayo, siapa nama kamu, Nak? Abdul Hafid. Nama kamu Abdul? Hafid. Masya Allah, nama yang bagus-bagus ya. Oke, kenapa tahun lahir Nabi disebut dengan tahun Gaza? Karena ada sekelompok gajah yang pengen Sekelompok gajah. Betul aja lah. Iyalah. Sekelompok Tentara gajah yang dipimpin oleh Raja, siapa namanya? Raja Abraha datang ke Mekah untuk menghancuri Mekah. Bisa lah Bapak Ibu ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena datang dari Yaman tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, cair. Nah, duduk. Nah, masih banyak ini, masih ada lumayan lah. Nanti kalau tak habis paling untuk Ustadz nih. Nah, baik, hadirin Allah muliakan. Saya rasa itu sudah selesai ya. Itu sudah selesai. Kita masuk untuk tauladan ini. Ini tauladan ini saya cari dari sini yang kira-kira memang cocok dalam kehidupan kita hari ini. Inilah karakter Rasulullah. Dalam kitab Barasanji di halaman 149. Rawinya begini. Apa kata Imam Ja'far? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahannibu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Apa itu Ustaz? Pertama nih, sifat Rasulullah disebutkan di sini. Dan adalah Nabi Muhammad itu syadidal haya, sangat pemalu. Nabi itu sangat pemalu Bapak Ibu. Insyaallah. Luar biasa akhlak Rasulullah. Ya, sangat pemalu. Nah, ada riwayat yang menyebutkan pernah Nabi itu Bapak Ibu tersingkap jubahnya sedikit, Pak. Nampak betisnya. Bukan lutut, betis kan, jubah itu nampak, tersingkap betisnya. Yang melihat bukan perempuan, laki-laki yang melihat. Ya. Tapi apa yang terjadi Ustaz? Setelah kejadian itu, seminggu keluar rumah, Rasulullah tuh kepalanya tunduk, Pak, malu dia. Padahal yang melihat laki-laki, yang nampak cuman orang sekarang jangankan betis, atoknya betis nampak. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Nah, aurat laki-laki itu mana? Menurut mazhab Syafi'i, pusat sampai aurat laki-laki. Tapi mohon maaf, masih banyak juga kadang kita yang sudah sering mengaji ke masjid, keluar rumah kadang main bola, mohon maaf, celana di atas tutup. Aurat Bapak Ibu. Jadi kalau udah sering mengaji, tutuplah aurat. Ya apalagi yang ibu-ibu awak nih, ya Bu ya. Tapi insyaallah ibu-ibu kita ini semua ibu-ibu soleha, amin. Terlihat dari wajah-wajahnya wajah-wajah penghuni surga ini insyaallah. Kenapa Ustaz? Karena bersinar, bersinar. Entah karena lampu itu pun tak tahu saya. Nah, Bapak Ibu adalah muliakan. Rasulullah itu punya sifat pemalu. Sampai Nabi ancam, kalau ada orang yang tak punya malu lagi, kata Nabi apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Kalau kau hidup nih sudah tak punya malu lagi, kau buat dosa kau tak malu, ya, kau buat maksiat kau tak malu engkau lagi dengan Allah, tak malu engkau lagi dengan Rasulullah, udahlah suka hati engkau lah lagi. Kira-kira hadis tu hadis pasrah. Udah, kalau tak bisa kalian dibilang udahlah suka hati kalian lagi. Itu Pak. Kita kalau sudah digitukan orang tua, takut enggak Bapak Ibu? Udahlah, kalau emang tak bisa lagi kau kuatur lah, suka hati kau lega. Jangan lama tak dapat warisan aku nanti. Takut dia Bapak Ibu. Nah, jadi ini sifat Rasulullah pertama. Sangat syadidal. Lihat bahasanya. Kalau haya saja malu. Tapi kalau pakai syadid, walahum azabun. Azabnya sangat-sangat pedih. Nah, ini begitu. Dipakaikan kalimat syadid, maknanya Nabi itu sangat pemalu. Banyak perempuan-perempuan sekarang nih Bapak Ibu, ya, tak malu keluar rumah tak berjilbab, tak malu tak sholat depan anak. Banyak orang tua kadang begitu, ya, tak malu buat maksiat depan anak, tak malu main chip depan anak. Tapi bukan jamaah kita ini contoh aja Bapak Ibu, contoh. Saya yakin di sini tak ada lah, ya. Tapi begitu yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang malunya sudah Yang kedua Pak Ustaz, sadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu rendah hati, tidak Nabi rendah hati, ya Allah. Di antara rendah hatinya Nabi Bapak Ibu, Nabi itu kekasih Allah Pak, dijamin masuk surga. Nah, Nabi kalau bangun tidur Bapak Ibu, itu badan Nabi itu nampak anyaman pelepah kurma itu Pak. Kalau di tempat kami, di kampung kami, tikar pandan itu Bapak Ibu, asal dipakai tidur bebekas dia kan, atau tikar plastik tuh dipakai tidur bebekas pipi, betul tak? Nah, Rasulullah Bapak Ibu, ya Allah, kekasih Allah dia. Apa yang tak bisa dibelikan oleh sahabat-sahabat itu? Bisa dia suruh, tapi dia tak mau pakai yang mewah-mewah. Sederhana hidup Rasulullah itu Bapak Ibu. Itulah kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijamin masuk surga dia, ya, sudah dijamin masuk surga, maksum dia, suci dia. Tapi kalau sholat, ya Allah, bengkak kakinya Bapak Ibu. Rasulullah SAW, Ustaz, kami bengkak juga Ustaz, kata ibu tuh. Kenapa Bu? Itulah Ustaz, penyakit masa kini. Apa penyakit masa kini? Itu ibu hafal Pak. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, tawadu ini lawan katanya adalah Nabi tak suka sombong. Kenapa Ustaz? Sombong tuh sifat iblis, laknatullah alaihi. Sombong tuh karakter iblis. Sombong karakter iblis. Bapak Ibu Allah muliakan, kami belajar rendah hati ini Bapak Ibu supaya jangan sombong nih. Bahkan dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua kami. Emak saya itu Pak penyanyi kasidah di Asahan. Barsanji itu dia sering baca, makanya kami hafal. Oleh emak juga karena sering berdoa. Kalau di mengayunkan kami Bapak Ibu sedikit, kakak beradik itu 9 orang. Sedikit lah bagi orang dulu, bagi orang sekarang 2 anak lebih baik. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, apa kata mak sambil mengayunkan adik-adik kami ini? Apa kata dia? Bila diri ingin dikenang, Sumaila benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1 ribut. Hafal juga Bapak Ibu.
Itu lagu lama betul Pak, betul tak? Tapi ternyata itulah hebatnya orang-orang dulu Pak. Apa yang mereka ciptakan jadi nasihat, betul tak? Tak macam orang sekarang. No woman no cry. Apa artinya? No woman no cry. No woman, tidak ada perempuan, no cry, tak perlu menangis. Patutlah jadi homo. Tak ada perempuan, tak perlu Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan ya. Jadi nasihat. Apa nasihatnya? Hidup nih tanamlah apa yang bisa kita buat. Ya, karena sifat ilmu itu semakin tinggi semakin itulah ilmu paling tua Bapak Ibu. Semakin sering mengaji semakin rendah hati. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Maka buang jauh-jauh sifat ananiyah. Sifat apa namanya? Merasa hebat Pak. Saya Bapak Ibu, saya bilang sekali lagi, saya ini tak hebat. Saya ini tak hebat, tak ada apa-apanya. Ini hanya dikasih Allah kesempatan di sini nih karena dapat undangan Pak Amir untuk menyampaikan dakwah nih. Yang hebat sebenarnya dalam dakwah nih bukan ustadznya, jamaahnya. Betul lah Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan saya ceramah tak ada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut saya dari balik tiang tuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Ya, balik ke materi tadi. Nabi sangat pemalu. Nabi rendah hati, tak sombong dia. Karena sombong adalah warisan iblis. Maka siapapun orang yang sombong, maka dia sudah mewarisi sifat. Nah, kita buang hidup ini itu Bapak Ibu. Kita buang. Apalagi Ustaz? Yaksipuna Allahu. Nabi meskipun kekasih Allah angkat sendal sendiri. Orang sekarang kalau udah tinggi jabatannya mohon maaf diangkatkan sendal, betul. Insyaallah. Tapi bukan orang sini, bukan orang sana Pak, jauh. Berapa meter? Nah, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, macam-macam Pak. Wa yarqa'u saubahu. Nabi memperbaiki bajunya sendiri, menjahit baju sendiri Bapak Ibu. Kalau koyak dijahit Nabi. Tak malu Nabi Pak. Padahal dia kekasih Allah. Ini sifat-sifat Rasulullah SAW yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi tidak malu dan tidak jatuh harga diri seorang ayah yang kalau di rumah dia tetap mau membantu urusan yang ada di rumah. Umar bin Khattab salah satu Khulafaur Rasyidin yang Bapak Ibu kalau di luar dia sangat tegas. Kalau di rumah anak-anak Umar ini biasa Pak main di atas perutnya, bercanda. Itu Umar. Di luar tegas. Di rumah anaknya main. Orang sekarang ada enggak Bapak Ibu? Ya, di luar dia tegas. Di rumah kalau udah masuk dia tak ada yang berani bercakap, diam semua. Anaknya diam, bininya diam, takut. Itu bukan karakter umat Nabi Muhammad Pak. Itu bukan karakter umat Nabi Muhammad. Apa kata Umar? Kalau ada pegawaiku yang begitu, tajil anna, kata dia, ku pecat langsung. Oh, jadi kelembutan itu Bapak Ibu Masya Allah luar biasa. Itu karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Apalagi Ustaz? Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi ikut memudahkan urusan rumah. Nabi ikut. Makanya Nabi bilang apa? Saya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, dan aku orang yang paling baik pada keluargaku. Nabi itu baik sekali Bapak Ibu pada istrinya, pada anaknya, pada cucu-cucunya. Masya Allah. Mana di antara Nabi baik sama istrinya? Kalau Nabi itu tak baik, takkan berani Aisyah minum daripada bekas minuman Rasulullah. Betul tak Bapak Ibu? Aisyah itu asal Nabi minum, pasti diambilnya gelas Nabi itu, diminumnya di mana bekas bibir Nabi itu minum, bukan diputarnya Pak. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
contoh, di mana bekas minum awak? Nah, kalau Rasulullah, Aisyah, di mana bekas Nabi, di situ dia minum. Karena memang air liur Nabi tidak bau. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah disebutkan oleh Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Takut saya gara-gara saya sampaikan malam hari ini besok banyak yang pingsan. Kenapa? Asal minum suami dipakainya langsung di mana bekas suami suami habis makan jengkol sekilo. Abu tak pingsan Bapak Ibu. Ya. Nah, kita geser sedikit. Kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah ada beberapa keistimewaan Nabi disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Apa kata beliau? Lam yahtalim qattun taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani minhu thawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismil hasani. Biasa dipakai ilmu bahar membacanya. Lam yahtalim qattun taha mutlaqan abada. Nabi itu tak pernah mimpi basah selama-lamanya. Nabi bukan macam kita, tak pernah mimpi basah. Begitu Allah menjaga kesuciannya Bapak Ibu. Rasulullah tak pernah mimpi basah. Kalau kita orang biasa nih, mimpi basah itu ditandai bahwa orang itu sudah kok Nabi tak. Nabi lahir dalam berjanji ini apa? Makhtunan. Nabi lahir sudah dalam keadaan khitan, disunat Bapak Ibu. Nabi lahir sudah dalam keadaan Makanya saya baru tahu karena guru sholawat saya banyak orang Jawa Barat. Ternyata di Jawa Barat itu anak 2 minggu lahir udah sunat. Beda sama Sumatera. Sumatera ini karena udah SMP, SD baru. Dan ternyata mereka mengamalkan ini Pak. Nabi lahir langsung dan menurut kedokteran anak yang sunat 2 minggu atau sampai 40 hari paling lama lebih cepat sembuh karena bayi itu dalam masa pertumbuhan. Yang kedua, bayi itu belum makan apa-apa. Kalau udah dewasa kan makan telur, ikan asin lah, ikan teri. Itu kadang yang membuat infek. Wah. Jadi apa sunnah-sunnah Nabi hari ini Bapak Ibu banyak dibuktikan oleh orang-orang kafir sendiri. Di antaranya pakai emas Pak. Kenapa laki-laki ini haram pakai emas? Dulu mereka tidak tahu. Waktu berlalu diteliti oleh orang-orang kafir. Ternyata laki-laki tak boleh pakai emas. Emas itu punya serbuk yang masuk ke dalam kulit. Kalau itu tidak keluar, maka dia akan jadi penyakit. Nama penyakitnya Alzheimer. Apa namanya? Apa itu Alzheimer itu Ustaz? Mudah lupa Pak. Kadang bini dia lupa pula dia Pak. Kadang lakinya lupa dia. Iya itu Alzheimer Bapak Ibu. Kau anak siapa kau? Padahal cucunya. Itu Alzheimer. Kenapa? Itulah haram pakai Nah perempuan kenapa boleh Ustaz? Perempuan boleh pakai emas karena kotoran itu keluar bersamaan dengan darah haid. Masya Allah. Inilah Islam Bapak Ibu. Jadi sunnah Nabi itu apa yang Nabi katakan dulu luar biasa. Nah, jadi laki perempuan ini harus banyak-banyak dapat emas. Cocok ibu-ibu? Wah, cocok katanya Pak. Nah, balik ke materi tadi ya Bapak Ibu ya. Karena kan kalau disampaikan semua tak bisa ini, tak selesai. Jadi saya comot-comot aja yang saya rasa ini penting itu Bapak Ibu. Apalagi Ustaz? Wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi itu apa Ustaz? Tak pernah menguap. Tak pernah menguap. Wah. Biasanya kalau tidak ditahan ditutup dengan tuh. Ada hadis riwayat Abu Daud. Orang kalau menguap Pak sampai bunyi gitu dia. Setan ketawa. Setan apalagi Bapak Ibu. Makanya kenapa bersiwak itu atau sikat gigi ya sebenarnya beda
sekali dan siwak itu ya. Kalau siwak itu memang ada kayunya. Sampai kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, akan kuperintahkan umatku itu setiap wudu pakai siwak. Nah, ada siwak kayunya itu. Ya, itu memudahkan hafal Quran, mencerdaskan Pak, dan membuat harum mulut. Nah, itu siwak, ya. Makanya sebelum sholat sunnah siwak. Kasihan Pak, apalagi sholat subuh, kawan sebelah awak, pulang besok tak hadir 3 hari bapak tuh. Kenapa Pak tak hadir 3 hari? Itulah susah napas aku. Kenapa? Semalam menguap sebelahku pas sholat subuh, tak tahan. Kurasa makan jengkol 2 kilo kawan tuh. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Nabi tak pernah menguap. Apalagi Ustaz, binatang tuh Bapak Ibu tak mau lengket, tak mau datang hinggap kepada Nabi. Binatang tak mau hinggap kepada Nabi. Kalau kita semua hinggap. Nah, itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya, tapi meskipun demikian, ada ulama begini katakan, Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu manusia tak sama macam kita, ya. Dia seperti permata, kita macam batu bata. Iya Pak, beda kita dengan Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah kenapa kita rayakan Maulid ini Ustaz? Kita kembali mengingat itulah sejarah, bagaimana kisah, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Rasulullah SAW. Bahkan fisiknya, air liurnya tidak bau, keringatnya tidak bau. Masya Allah. Dan perjuangan Nabi tentunya Bapak Ibu, saat nanti dari kiamat, disebutkan dalam hadis Pak, saat nanti Nabi dibangkitkan, dan sudah disiapkan surga untuk Rasulullah. Apa kata Nabi? Sudah nampak surga untuk Rasulullah itu. Apa kata Nabi? Aina ummati, mana umatku, Lihat Bapak Ibu, Rasulullah sudah disiapkan tempat untuknya. Tapi dia katakan, aku tidak akan masuk surga sebelum jamaah Masjid Munawwarah ini semua masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi yang menyimpan doa sampai hari ini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia simpan doa saat perang Uhud Bapak Ibu. Ingat kita, umat Islam kalah saat itu. Patah gigi Nabi, pecah pelipis Nabi, berdarah pipinya. Datang malaikat, Muhammad angkat tanganmu, minta kepada Allah supaya kululantahkan orang-orang Quraisy. Apa kata Muhammad? Tidak, doa ini kusimpan. Untuk siapa? Untuk saudara-saudaraku. Bukankah yang hadir ini saudara-saudaramu? Ini sahabat-sahabat saya. Siapa saudaramu Muhammad? Aminu bi walam yarawni. Ada orang-orang yang beriman padaku, mengamalkan sunnahku, meski dia tak pernah melihat wajahku. Mudah-mudahan kita semualah Bapak Ibu itu. Amin ya Rabbal. Cerita perjuangan tak usah diragukan. Nah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang tak senang pula dengan Maulid nih, apa buruknya Maulid nih? Ada yang buruk dari tadi kita baca di sini Bapak Ibu. Kita sholawat, tenang hati kita, dapat ilmu, dapat makan, senang hati, tak ada masalah. Maka Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, ya. Kenapa dibuat Maulid? Karena masrurun bi Ahmada, kita senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Sedikit lagi nanti kita tutup dengan sholawat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita balik lagi ke kitab tadi. Apa saja? Nah, Nabi memudahkan urusan keluarganya. Nabi baik dengan istrinya, ya. Nabi baik dengan sahabat. Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Nabi itu meskipun kekasih Allah, dia senang berkumpul dengan orang-orang miskin. Wah, mohon maaf, hari ini orang kalau sudah kaya kadang lupa dia, tak peduli sama orang-orang miskin. Ya,
Nabi itu kumpul dengan orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi duduk sama orang-orang miskin. Orang hari ini mohon maaf terlalu jauh jarak antara si kaya dan si miskin. Hati-hati Bapak Ibu. Apa kata Nabi sama orang miskin? Orang miskin kata Nabi akan masuk surga 500 tahun lebih awal ketimbang orang kaya. Apa maknanya Ustaz? Ya karena orang miskin tak ada yang mau dihisap. Rumah kontraktor, kontrak sana kontrak Honda Supra Fit, spionnya lepas satu, engkolnya calus, knalpot berasap, kursinya goyang-goyang, geber. Apa yang nak dihisap Pak? Berarti Ustadz kami yang kaya-kaya nih besok masuk neraka? Tidak Bapak Ibu, yang kaya nih dihisap hisap dulu, insya Allah pahalanya bisa lebih banyak pula. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, sampai Nabi doa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin, kata Nabi. Begitulah Nabi mengangkat, memotivasi orang-orang susah tuh supaya mereka jangan jauh daripada Allah. Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi senang duduk dengan orang-orang miskin. Banyak orang hari ini kalau sudah kaya dia tak mau lagi duduk, ya kawan-kawannya pun sudah mulai yang high class, yang tinggi kelas. Ngopi tak lagi di warung tetangga. Di mana ngopi? Starbucks. Tapi bukan bapak-bapak kita ini, insya. Apalagi Ustaz, Nabi itu wa ya'udu maradahum, mengunjungi orang sakit. Nabi Pak tahu dia kalau ada jamaah itu yang tak hadir, mana jamaahku nih? Ditanya Pak, mana? Ini siapa? Mana dia? Mana dia? Maka kalau Pak Amir bilang tadi, Pak Ketua baru nampak sekarang, berarti kita kurang teliti dengan Pak Ketua. Oh, bahaya ini. Masalahnya ketua pula itu. Kalau anggota tak masalah Pak, ikut ketua. Besok agak payah turun dana nampaknya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Nabi itu asal ada yang sakit pasti ditanyanya Pak. Makanya Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, termasuk doa yang mustajab itu adalah satu, doa orang yang sakit Pak. Karena orang yang sakit itu dia dalam keadaan pasrah. Jadi kalau mengunjungi orang sakit, jangan hanya kita doakan mereka, kita minta doa Pak. Doakan saya juga ya Pak ya. Aduh, orang sakit itu pasrah. Bapak Ibu ya, minta doa sama dia untuk kita. Apalagi wa yusayyi'u janaizahum, Nabi itu mengurus jenazah. Nabi ikut ngurus jenazah. Bapak Ibu, kita pun jangan sombong-sombong bahwa orang yang mengurus jenazah ini pahalanya luar biasa, pahalanya luar. Tinggal tugas kita adalah bagaimana mendidik anak-anak kita ini agar mereka paham agama. Saat nanti Bapak Ibu meninggal dunia, mereka lah yang memegang jenazah ibu dan jenazah ayahnya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, tak terasa waktu berjalan nih ya. Waktu berjalan begitu cepat. Saya ingin merasa yang berlama-lama, masih tebal lagi menceritakan maulid ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu bisa kita ceritakan lagi secara panjang Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, tema kita teladani hidupnya, amalkan sunnah. Kita sudah belajar tadi bagaimana sifat Nabi, bagaimana karakter Nabi, bagaimana akhlaknya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan semakin sering kita majelis taklim, semakin sering mengaji, kita ikuti kajian-kajian yang ada di masjid tercinta kita ini, insya Allah kita akan semakin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kau tak akan kenal dengan Nabi, kau tak akan sayang dengan Nabi, kau tak akan cinta dengan Nabi sebelum kau mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengenalinya? Duduklah di majelis-majelis ilmu, kau akan belajar bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana mulianya Nabi Muhammad itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
ya Habib salam alaika salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin Bapak yang Allah muliakan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam hari ini Allah kabulkan, amin. Dan terutama yang perlu kita hajatkan adalah anak-anak cucu keturunan kita. Sebelum kita meninggal dunia, mereka harus jadi anak yang soleh dan solehah. Itulah hajat utama kita, agar kelak kita meninggal dunia tenang kita di alam sana. Sebab sudah pasti kalau anak itu soleh akan diingatnya kakeknya, akan diingatnya emaknya, akan diingatnya ayahnya, akan diingatnya neneknya. Tapi kalau anak itu tak soleh, jangankan nenek, emaknya pun kadang dia tak ingat lagi untuk mendoakannya. Maka Bapak Ibu hajat kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh dan soleha, yang cinta Nabi Muhammad SAW, dan seluruh jamaah yang hadir Allah berikan kesehatan, kekompakan. Mudah-mudahan senantiasa bisa menyiarkan agama Islam ini. Terus bersama-sama kita menguatkan Islam ini dengan kajian-kajian yang ada di masjid kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa kami pada orang tua kami ya Allah, dosa kami pada istri kami ya Allah, dosa kami pada anak-anak kami ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa ayah kami ya Allah yang telah mendidik kami. Andai dia masih ada, sehatkan dia ya Allah. Andai ayah kami telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah. Sampaikan doa kami malam hari ini ya Allah. Ampunkan pula dosa ibu kami ya Allah ya Rahman. Andai ibu kami masih ada, sehatkan dia ya Allah, agar kami bisa berbakti pada ibu kami. Andai ibu kami telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa dzunubal muslimin, ampunkan dosa orang-orang Islam ya Allah. Ampunkan pula dosa orang-orang beriman. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan kami semua yang hadir ya Allah. Sehatkan fisik kami, sehatkan pula iman kami. Waqti hajatina, kabulkan semua hajat kami ya Allah. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Waqti hajatina, kabulkan hajat kami semua yang hadir ya Allah. Kau ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Kau ada yang punya kesulitan mudahkan ya Allah.
Waksir amwalana, tambah harta kami yang berkah ya Allah. Wa habbibna linnas ajma'in, jadikan kami saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengingatkan ya Allah. Wa taba'idil ada, wajauhkan kami dari segala macam bentuk permusuhan dan perpecahan ya Allah. Ya Rabbal alamin, Rabbana hab lana minas salihin, berikan kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah, agar kelak kami meninggal dunia ada doa mengalir untuk kami ya Allah. Ya Rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini lanjutkan Pak Amir aja sepertinya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, ini saja mungkin pertemuan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bapak Ibu. Yakinlah yang salah itu semua datang dari kami, yang benar itu datang atas pertolongan Allah SWT. Banyak maaf untuk Bapak Ibu Allah muliakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.